วมึงเป็นอะไรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยPagi harinya setelah perburuan kuyang semalam, mereka membakar jasad kuyang anakan tersebut. Terlihat orang tua sang bocah menangis histeris dan ia bilang kalau anaknya baru saja dirawat ke klinik itu dan malamnya malah terjadi kejadian seperti itu. Karena hal itulah, saya akhirnya sadar kalau bocah itu berubah karena dirinya. Saya yang ketakutan kalau nanti warga ada yang tahu tentang dirinya. Ia pun mengajak Noi pergi ke hutan di mana tempat itu selalu ada dalam mimpinya. Dan siapa tahu disitulah mereka akan menemukan jawabannya. Namun tidak mereka sadari kalau komplotan Ted sedang membuntuti mereka. Di sisi lain, Noi dan saya sampai ke rumah tua dan di sana mereka menemukan tanaman yang menyala. Kemudian saya menyadari kalau tanaman itu adalah herba kuyang. Setelah mencicipi tanaman itu, saya dan Noi akhirnya memutuskan untuk membawa beberapa herba kuyang agar bisa dimakan oleh saya. Karena dukungan suasana serta arahan sang sutradara, akhirnya saya dan Noi pun berciuman di pelataran sayuran kuyang. Gert yang sudah dari awal membututi mereka marah setelah melihat kemesraan mereka berdua dan perkelahian dua pemuda itu pun tak terelakkan. Sedangkan di tempat lain, si tua Ted mengejar saya sampai ke rumah tua dengan beberapa anak buahnya. Namun saya tidak sengaja melihat sebuah peti yang menyala. Dan ketika mendekati peti tersebut, saya teringat dengan semua korban-korban yang pernah ia bunuh. Ia juga diingatkan oleh masa kecilnya dulu sewaktu bermain di rumah tua ini, di mana ia ternyata pernah dicium oleh kuyang. Dan karena hal itulah, saya pun menjadi kuyang. Tak lama kemudian, saya tiba-tiba berubah menjadi kuyang yang sangar. Lalu, ia pun menghabisi semua anggota Ted. Setelah semuanya diratakan, sekarang giliran Pak Tua Ted. Gert pun menyusul Ted ke dalam rumah tua itu, menghalau Ted ketika akan membunuh si kuyang dan di saat Gert dan Ted adu gelut, Noah yang berada di luar tiba-tiba melihat sosok yang terbang. Ia pun bergegas menemui Sai dan ia mengajak Sai pulang. Setelah kejadian malam itu, pagi harinya para warga dikejutkan oleh kematian para pemburu kuyang. Dan malam harinya lagi, warga bertanya tentang kuyang dan menyudutkan ayah Sai karena Ted bilang kalau Sai adalah sosok kuyang. Ayah Sai yang tidak terima atas tuduhan tersebut akhirnya menghadang mereka semua sampai ke rumahnya. Ayah Sai berusaha membuktikan kalau Sai bukanlah kuyang yang warga cari. Sai yang panik karena akan berubah, ia bergegas mengambil tanaman herbal yang ia simpan. Namun sial bagi Sai, ternyata obat tersebut tidak ada di tempatnya. Di tengah kepanikan, ia berusaha mencari di mana tanaman herbal kuyang itu. Lalu datanglah neneknya berkata kalau ia sudah memindahkan kain yang berisi herba kuyang itu ke keranjang cucian. Sai pun bergegas untuk mencarinya. Di luar, ayah Sai masih memanggil Sai agar ia keluar dan membuktikan. Namun Sai yang panik ketika ia menemukan obat tersebut malah menjatuhkan di genangan lumpur. Alhasil, Sai harus metani lumpur tersebut. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan lalu memakainya dan keluar sambil beralasan kalau ia habis mandi. Si Ted yang sudah gemes dari awal pun menyuruh Gert untuk bilang kalau ia melihat Sai berubah menjadi kuyang. Namun karena Gert yang memiliki perasaan kepada Sai, Gert pun terdiam tanpa berkata apa-apa. Lalu Sai yang dengan cepat berkata kalau Ted membawanya ke gubuk itu untuk diperkosa. Dan Gert lah yang datang menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Gert sedikit bingung lalu ia bilang kalau semua perkataan Sai itu benar. Alhasil, semua warga menjadi kisruh lalu Ted pergi melarikan diri. Setelah kegaduhan itu selesai, Gert pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun tidak disangka, Ted sudah berada di kamarnya. Ted yang marah karena Gert sudah berbohong, ia langsung menyerang dan menggigit Ted.
ala-ala zombie gitu deh pokoknya. Setelah itu Gert berubah menjadi monster yang mirip dengan serigala. Di sisi lain, herba kuyang milik Sai semakin hari semakin habis dan Noi yang berusaha membudidayakannya pun selalu gagal. Tanaman tersebut sangatlah susah untuk dikembangbiakan hingga membuat Noi putus asa. Setelah ratusan kali mencoba dan tetap gagal, akhirnya dia memutuskan untuk mencari bibitnya lagi ke hutan. Sesampainya di hutan, tidak disangka semua tanaman herba kuyang itu telah habis dibakar oleh seseorang. Kalian pasti tahu siapa yang membakarnya? Yah, benar, si tua Ted lah pelakunya. Dari awal, Ted memang membenci Kuyang karena masa lalunya. Sang istri yang ternyata Kuyang telah mengkhianati perasaannya. Dan semenjak saat itu, ia bersumpah akan membantai semua Kuyang di muka bumi ini. Kembali ke Noi, karena sudah putus asa, Noi mengajak Sai pergi ke Bangkok. Ia berharap kalau ada seseorang yang bisa mengobatinya. Noi memberikan waktu dan tempat di mana mereka bertemu. Malam harinya, Sai pergi ke rumah Gert. Namun di dalam kamar, Gert ternyata sedikit demi sedikit berubah dan ia sering mendapatkan bisikan-bisikan goib. Di rumah Gert, Sai yang melihat Gert menutup diri mencoba menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun Gert malah bilang kalau ia dari awal sudah tahu bahwa Sai itu seorang kuyang. Karena di malam hari ketika Sai berlaga aneh, ia mengikutinya dan saat itulah ia tahu kalau Sai itu kuyang. Namun Gert memilih diam dan melindungi Sai dengan ikut kawanan pemburu. Karena dengan cara itu, Gert bisa melindungi Sai dengan membohongi si tua Ted beserta anak buahnya ke arah yang salah. Di tempat lain, Noi yang sedang berada di kuil tampak sedang berbincang-bincang dengan biksu. Di situ, biksu menceritakan semua tentang kuyang, bahwa dahulu kala si biksu juga punya istri seorang kuyang. Ia berusaha menyembunyikan semuanya dari para warga, hingga akhirnya ia mengunci istrinya di sebuah peti yang berada di hutan. Setelah mendengar pengakuan Biksu Tong, kemudian Noi bersiap-siap pergi ke hutan dan menunggu Sai di sana. Tetapi Sai malah diajak ayahnya pergi menonton layar tancap. Dan apesnya, obat herba Sai telah habis. Hal yang ditakutkan pun terjadi. Sai yang tak bisa menahan lapar, akhirnya ia pun berubah menjadi kuyang di tengah kerumunan warga. Dan di tempat lain, Gert berubah menjadi kerahang atau kuyang lanang dengan tubuh tinggi besar yang siap menangkap lalu mencabut jantungnya Sai. Ketika Gert berhasil menangkap Sai dan akan mengakhirinya, tiba-tiba Noi datang dan berhasil menyadarkannya. Setelah sadar, Gert pun balik menyerang Ted. Namun sayang, Gert harus tewas karena jantungnya diambil oleh Ted. Di sisi lain, para warga memukuli tubuh Sai hingga banyak luka. Noi berusaha menghentikannya namun tidak berhasil dan lagi-lagi ia dihadang oleh Ted. Ketika Noi ingin melawannya dengan tangan kosong, tiba-tiba sang Biksu Tong datang lalu menghabisi Ted. Para warga yang marah karena Noi menghalangi mereka, akhirnya mereka berusaha mengejar Noi kemanapun ia pergi. Dengan membawa tubuh Sai yang penuh luka, akhirnya Noi pun sampai di perahu. Sai pun mengikuti Noi dan tubuhnya. Di sana, Noi berkata kalau ia akan menyembuhkan Sai. Namun ketika mereka sedang asyik ngobrol, tiba-tiba Sai tertembak dari arah belakang. Noi berusaha mendekatinya namun semuanya terlambat karena Sai sudah dipanggil Sang Pencipta. Noi menangis histeris di atas perahu sambil mengingat kenangan-kenangan manis bersama Sai. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi asal-usul kuyang dari Thailand. Kalau di daerah kalian ada yang paham tentang asal-usul kuyang itu seperti apa, silahkan komen di bawah ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ciuman sama kuyang. Ria Agen Kaset pamit. Thanks for watching and see ya.